Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yakobo dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengambilan keputusan pada PT Garuda Food. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Amitawati dan juga teman saya ada Anika Diah Gunardi dan juga Aryani Novitasari. Langsung saja kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu terdapat di langkah 1, yaitu menentukan dan mendefinisikan problem atau masalah. PT Garuda Food merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan serta minuman. PT Garuda Food didirikan pada tahun 1958 dan produk yang dihasilkan oleh PT Garuda Food diantaranya yaitu biskuit Geri, Oki Jelly Drink, kacang Garuda, Pilus, Coklatos, Klevo, dan lain-lain. Walaupun PT Garuda Food telah lama didirikan dan tergolong perusahaan yang namanya sudah besar, namun tidak terlepas dari permasalahan yang cukup besar, seperti masalah yang berkaitan dengan harga yang tidak stabil pada bahan baku yang digunakan, sehingga mengakibatkan kesulitan koordinasi dalam pemasaran yang berkaitan pada strategi penetapan harga yang diperoleh di perusahaan ini. Berkaitan dengan permasalahan di atas, dapat diperoleh rumusan masalah, yaitu ketidakstabilan harga bahan baku yang digunakan pada PT Garuda Food. Langkah 2 yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif. Dari permasalahan yang dihadapi PT Garuda Food pada langkah pertama, diperlukan adanya beberapa strategi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, PT Garuda Food membuat kontrak jangka panjang guna memperoleh bahan baku dengan harga yang stabil. Kedua, PT Garuda Food menambah persediaan bahan baku untuk mencegah terjadinya gangguan di jalur logistik. Ketiga, PT Garuda Food berusaha tidak terikat pada bahan baku tertentu saja. Yang keempat, PT Garuda Food merencanakan mitigasi plan, yaitu dengan melakukan dan memproduksi produk baru sebagai alternatif pengganti bahan baku yang harganya tidak stabil. Setelah mendapatkan beberapa strategi alternatif untuk memecahkan masalah pada PT Garuda Food, langkah selanjutnya yaitu mengambil keputusan guna mendapatkan strategi alternatif yang terbaik dengan melakukan eliminasi. Kemudian, yaitu pada tahap eliminasi dari beberapa strategi alternatif guna memecahkan masalah yang dihadapi oleh PT Garuda Food sebagai berikut. Yang pertama, PT Garuda Food membuat kontrak jangka panjang guna memperoleh bahan baku dengan harga yang stabil. Strategi ini dirasa kurang efektif karena dengan membuat kontrak jangka panjang tidak menjamin mendapat bahan baku dengan harga stabil. Hal tersebut disebabkan ketika harga bahan baku naik, pastinya pemasok berpikir akan menaikkan harga bahan baku tersebut karena ketika tidak dinaikkan, maka pemasok akan mengalami kerugian. Sehingga jika bahan baku tersebut tidak dinaikkan, kemungkinan PT Garuda Food akan diberi bahan baku dengan kualitas yang kurang baik. Yang kedua, PT Garuda Food menambah persediaan bahan baku untuk mencegah terjadinya gangguan di jalur logistik. Dengan menambah persediaan bahan baku agar dapat stabil saat terjadinya lonjakan harga menjadi kurang efektif karena bahan baku yang digunakan tidak hanya satu jenis dan bahan baku rentan akan masa kadaluarsa. Saya lanjutkan yang ketiga yaitu PT Garuda Food berusaha tidak terikat pada bahan baku tertentu saja. Strategi tersebut dikatakan efektif karena dengan terikat pada bahan baku tertentu saja akan membuat perusahaan tetap pada bahan baku yang tidak stabil harganya. Sedangkan jika menggunakan bahan baku yang lainnya juga, maka perusahaan dapat menghindari ataupun mengurangi dampak dari harga bahan baku yang tidak stabil. Yang keempat, PT Garuda Food merencanakan mitigasi plan, yaitu dengan memproduksi produk baru sebagai alternatif pengganti bahan baku yang harganya tidak stabil. Dengan memproduksi produk baru, maka bahan baku yang dipilih untuk digunakan nantinya pasti memiliki harga yang lebih stabil daripada bahan baku sebelumnya, sehingga strategi ini cukup efektif digunakan. Dari tahap eliminasi di atas, adapun hasil keputusan strategi alternatif yang dapat digunakan oleh PT Garuda Food, yaitu yang pertama, PT Garuda Food berusaha tidak terikat pada bahan baku tertentu saja. Yang kedua, PT Garuda Food merencanakan mitigasi plan, yaitu dengan memproduksi produk baru sebagai alternatif pengganti bahan baku yang harganya tidak stabil. Langkah ketiga yaitu identifikasi cost dan manfaat yang berkaitan dengan tiap alternatif.
Masalah yang dihadapi yaitu adanya ketidakstabilan harga bahan baku gandum yang digunakan PT Garuda Food sebagai bahan baku produk kacang atom. Alternatif pertama, PT Garuda Food berusaha tidak terikat pada bahan baku tertentu saja. Adanya permasalahan tersebut, PT Garuda Food melakukan pengurangan pada penggunaan tepung untuk produksi kacang atom karena adanya kenaikan harga gandum dan sebagai gantinya PT Garuda Food lebih banyak memproduksi kacang kulit. Hal tersebut dapat kita lihat pada analisis rincian perbandingan harga antara kacang atom dengan kacang kulit seperti berikut ini. Bahan baku harga kacang kulit kupas yaitu sebesar 34.000 per kilogram untuk kacang atom. Kemudian harga kacang kulit itu 14.000 per kilogram. Kemudian gandum 11.300 per kilogram. Dan totalnya untuk kacang atom menjadi 45.300 per kilogram, sedangkan kacang kulit totalnya menjadi 14.000 per kilogram. Alternatif kedua, PT Garuda Food merencanakan mitigasi plan, yaitu dengan memproduksi produk baru sebagai alternatif pengganti bahan baku yang harganya tidak stabil. Misalnya, PT Garuda Food berencana memproduksi produk keripik singkong dengan harga singkong sebesar 1.800 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan harga gandum yang harganya sebesar 11.300 per kilogram. Baik, selanjutnya langkah keempat yaitu mengumpulkan informasi dan menjumlahkan kos dan manfaat yang relevan untuk tiap alternatif, dukung dengan data yang diperlukan. Alternatif yang pertama, mengurangi penggunaan tepung untuk produksi kacang atom dan diganti dengan lebih banyak memproduksi kacang kulit yang harganya sebesar Rp14.000 per kilogram. Alternatif yang kedua yaitu memproduksi produk baru sebagai pengganti bahan baku yang harganya tidak stabil, yaitu memproduksi produk keripik singkong yang harganya sebesar Rp1.800 per kilogram. Baik, dapat kita lihat perbandingan harganya. Alternatif yang pertama, harga kacang kulit 14.000 per kilogram, totalnya 14.000 per kilogram. Sedangkan alternatif yang kedua, harga singkong Rp1.800 per kilogram, total harga 1.800 kilogram. Perbedaan di sini yaitu Rp12.200 per kilogram untuk keunggulan alternatif yang kedua. Langkah berikutnya yaitu langkah kelima, pertimbangan faktor kualitatif. Yang pertama, produk baru belum tentu diminati oleh konsumen. Kedua, tidak tentu harga bahan baku singkong selalu stabil. Yang ketiga, pemasok bahan baku singkong belum tentu dapat memenuhi permintaan perusahaan. Langkah berikutnya yaitu langkah keenam, mengambil keputusan. Setelah menganalisis biaya dan manfaat yang relevan di setiap langkah 1 sampai ke 5, maka langkah selanjutnya yaitu mengambil keputusan. Setelah adanya pertimbangan perhitungan biaya kos dan mengidentifikasi faktor kualitatif yang ada, maka dapat diambil keputusan yaitu PT Garuda Food akan merencanakan mitigasi plan, yaitu dengan memproduksi produk baru sebagai alternatif mengganti bahan baku yang harganya tidak stabil. Bahan baku yang diganti akibat bahan baku tidak stabil yaitu yang awalnya menggunakan bahan baku tepung terigu diganti dengan bahan baku kacang kulit. Berikut referensi yang kita ambil untuk menyusun PBL mata kuliah Akmen. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.